Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sering terjadi di dalam satu tempat ada permintaan yang berbeda kepada Tuhan. Contohnya tentang cuaca. Seorang pedagang makanan atau pedagang es krim, dia akan berdoa supaya Tuhan berikan itu cuaca yang sangat cerah atau sangat panas agar dagangannya itu bisa terjual. Tetapi tempat yang sama juga seorang petani akan meminta Tuhan turunkan hujan agar tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Kedua permintaan ini seakan-akan saling menyerang. Yang manakah yang baik? Terkadang dalam permintaan yang baik itu ada orang yang akan mengeluh. Seakan-akan mungkin kita akan berkata, Tuhan mungkin lebih baik siang hari kemarau, malam hari hujan. Jika demikian, maka manusia adalah ciptaan yang akan mengatur Tuhan. Seakan-akan kita hanya bisa bersuka cita atau berkata Tuhan itu baik jika Tuhan bertindak sesuai dengan kemauan kita. Jika kita berdagang, kita meminta kemarau, maka Tuhan akan berikan kemarau. Ketika kita tidak berdagang, ya silahkan Tuhan mau berikan apa, mau kemarau atau hujan. Jika seperti itu, maka kita adalah orang yang tidak akan pernah bersukacita dalam hidup ini. Karena selalu tolak ukurnya adalah kemauan kita, kebutuhan kita. Padahal di dunia ini bukan hanya kita makhluk ciptaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini dimulai dengan perkataan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ternyata melihat kebaikan Tuhan itu, mengecap kebaikan Tuhan itu seperti mengecap makanan, tolak ukurnya bukan saya, bukan perasaan kita. Jika demikian Tuhan tidak akan pernah baik, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan semua kemauan kita setiap hari. Tuhan akan memberikan apa yang terbaik. Maka mari melihat kebaikan Tuhan itu dari sudut pandang rancangan Tuhan. Apa yang terbaik untuk kita semua, bukan untuk saya saja. Oleh karena itu, memang manusia yang pemikirannya terbatas itu tidak boleh menilai atau mengukur Tuhan yang tidak terbatas. Pikiranku yang sangat sempit ini, sangat kecil ini, aku paksakan untuk menilai, untuk mengukur Tuhan yang luar biasa, tidak terbatas. Itu sangat berbahaya. Itu yang sering membuat manusia tidak akan pernah bersyukur. Karena dia akan berkata, Tuhan tidak memberikan apa yang kuminta. Aku sudah mendoakan ini jauh-jauh hari, tapi Tuhan tidak pernah mengabulkannya. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginanku. Bahkan mungkin ada orang yang akan meninggalkan Tuhan dan mencari Tuhan yang lain. Tetapi kita akan melihat mengapa Daud mengucapkan perkataan ini. Daud sendiri dalam kehidupannya, dia tidak mulus. Banyak tantangan yang dihadapi. Kenapa dia berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ketika Daud sudah dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul, muncul kebencian dari Saul. Ada rasa ingin membunuh
Daud, sehingga suatu ketika Daud itu melarikan diri dan dia pergi ke Gad. Tanpa berpikir panjang, dia melarikan diri, menghindarkan diri dari kekuasaan Saul, karena Saul sudah berubah menjadi raja yang kejam. Dimanapun dia bersembunyi di daerah Israel, dia pasti akan ketahuan, sehingga dia pergi ke sebuah daerah namanya Gad. Dan tanpa dia sadari, dia berjumpa dengan Abimelek, orang yang sejak lama ingin membunuh Daud, karena Daud telah membunuh Goliat. Abimelek dan Goliat adalah sahabat ataupun satu bangsa. Muncul ketakutan dalam diri Daud. Jika aku kembali ke Israel, aku akan dibunuh oleh Saul. Jika aku tetap bertahan di sini, aku pasti akan dibunuh oleh Abimelek. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Dan ini juga pasti pernah kita alami. Kita hanya berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Saat di Homa mengulukku. Ketika itu dia pura-pura gila. Dan orang tahu bahwa dialah Daud. Tetapi karena mereka melihat ini bukan Daud yang dulu, ini Daud yang sudah menjadi gila. Akhirnya dia diusir, bukan ditangkap, bukan disiksa. Dan dia selamat. Daud mengatakan, itu adalah pertolongan Tuhan dalam hidupku. Daud tidak mengajarkan kita untuk pura-pura gila jika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan dengan orang lain. Tetapi Daud mau mengatakan, berserah kepada Tuhan. Keadaan apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menolong. Sehingga dia berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya atau kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jika Daud mengatakan berbahagialah, padahal Daud sendiri hidupnya tidak mulus, maka tidak boleh perasaan kita menjadi tolak ukur untuk mengatakan Tuhan itu baik. Seharusnya Daud hidupnya tidak pernah celaka, hidupnya tidak pernah menghadapi masalah, karena Daud mengatakan firman Tuhan ini. Tetapi sukacita atau duka cita, nyaman atau tidak nyaman, senang atau tidak senang, itu akan selalu datang dalam kehidupan kita. Tapi mari tetap melihat kebaikan Tuhan yang sangat besar, dan mari tetap memuliakan Tuhan, dan percayalah, hidup orang yang selalu percaya berserah kepada Tuhan akan berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang kami rasakan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami tetap berlindung kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan yang lain. Apapun persoalan pergumulan hidup kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.